Masih banyak orang yang hanya sekedar menjadi penikmat sabda. Artinya sabda hanya untuk memuaskan telinganya, tidak pernah sampai meresap di hati dan dihayati dalam hidup sehari-hari. Maka saudari-saudara dimanapun Anda, mari kita berupaya menjadi pribadi-pribadi yang melaksanakan 3M, yakni mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabda Allah. Dengan demikian, maka kita akan diantar untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh memahami misteri Paskah sebagaimana yang dilihat oleh Petrus di atas gunung. Dengan demikian, kita sungguh menjadi pribadi-pribadi yang layak untuk diselamatkan oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda, hari ini kita bersama seluruh anggota gereja merayakan pesta Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya. Maka mari kita siapkan diri kita untuk memasuki perayaan syukur pada sore hari ini. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pandangan Israel kuno, wilayah dunia itu terbagi menjadi 3. Dunia atas, langit, lalu bumi, dan di bawah bumi. Allah itu berada di langit, Allah berada di atas. Kalau ingin menjumpai Allah, maka orang harus pergi ke tempat yang tinggi. Maka menarik seperti yang diwartakan kepada kita hari ini, dan juga ketika kita sungguh memberi perhatian pada kitab suci, bahwa dalam kitab suci gunung atau bukit itu merupakan tempat perjumpaan Allah dengan manusia. Jadi peristiwa-peristiwa penting disampaikan oleh Allah di atas gunung atau di atas bukit. Kebenaran ini tampak dalam diri para nabi. Misalnya Musa menerima Taurat di Gunung Sinai. Elia mendapatkan tugas untuk mewartakan kebesaran Allah kepada Israel di atas Gunung Horeb. Hari ini diwartakan kepada kita Yesus yang menampakkan kemuliaannya bersama Musa dan Elia di atas sebuah gunung. Gunung merupakan tempat perjumpaan manusia dengan Allah. Gunung merupakan tempat Allah menyampaikan kehendaknya. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kapan terjadi Yesus menampakkan kemuliaannya? Ada catatan yang menarik yang disampaikan oleh penginjil. 6 hari kemudian, nah, kalau kita perhatikan tadi, 6 hari kemudian dari mana? 6 hari setelah Petrus memberikan jawaban atas pertanyaan, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Jadi 6 hari setelah Petrus memberikan jawaban, engkaulah Mesias. Artinya ketika Petrus mengatakan engkaulah Mesias, 6 hari kemudian hal itu ditunjukkan, diperlihatkan oleh Yesus di hadapan mata Petrus dan kawan-kawannya.
Dan kehadiran Mesias, penampilan Mesias sungguh mengagumkan, membahagiakan, seperti tampak dalam reaksi spontan Petrus tadi. Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ya, mengagumkan, membahagiakan. Dan ia melanjutkan, baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dengan ungkapan ini tampak kepada kita bahwa Petrus ingin menikmati kebahagiaan itu lebih lama. Ya, maka mengusulkan untuk mendirikan kemah. Tapi sebenarnya ia tidak memahami apa yang ia alami, tidak memahami secara penuh, karena memang juga belum penuh, belum sempurna. Maka Yesus mengajak mereka turun kembali ke dalam kehidupan nyata di masyarakat dengan mendengarkan Sang Putra sebagaimana difirmankan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini yang menjadi pedoman. Maka dari warta yang disampaikan kepada kita hari ini, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, Tuhan Yesus tadi berpesan kepada Petrus dan kawan-kawan agar tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Mengapa ada pesan itu? Tuhan Yesus berpesan karena apa yang mereka lihat di atas gunung tadi, itu seperti saya katakan tadi, belum penuh. Itu baru sebagian, belum lengkap. Nanti akan dilengkapi di Golgota. Ya, lengkapnya nanti di Golgota akan menjadi lengkap. Karena bagi Yesus tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan, tidak ada kemuliaan tanpa salib, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Maka dengan sangat jelas pesannya tadi, jangan menceritakan kepada siapapun sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Itu baru lengkap. Ketika belum itu belum lengkap. Dengan kata lain, bahwa kebahagiaan itu bukan hadiah. Kebahagiaan adalah hasil dari perjuangan bersama dengan Allah. Jadi bukan melulu hadiah, tapi hasil perjuangan. Jadi manusia diundang dalam imannya untuk berjuang bersama dengan Allah. Yang kedua, kebahagiaan surgawi tidak boleh dinikmati sendiri. Itulah sebabnya usul Petrus untuk mendirikan kemah ditolak. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengajak Petrus turun dari gunung, kembali dalam kehidupan di masyarakat. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengajak Petrus, mengajak kita semua untuk hidup berdasarkan sabda Tuhan, untuk hidup dengan mendengarkan Sang Putra. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dialah Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi hidup berpedoman dalam sabda Tuhan. Yang terakhir, ada cukup banyak orang yang hanya sekedar menjadi penikmat sabda. Ya, jadi masih banyak orang yang hanya sekedar menjadi penikmat sabda. Artinya sabda hanya untuk memuaskan telinganya, tidak pernah sampai meresap di hati dan dihayati dalam hidup sehari-hari. Maka saudari-saudara dimanapun Anda, mari kita berupaya menjadi pribadi-pribadi yang melaksanakan 3M, yakni mendengarkan,
merenungkan dan melaksanakan sabda Allah. Dengan demikian, maka kita akan diantar untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh memahami misteri Paskah sebagaimana yang dilihat oleh Petrus di atas gunung. Dengan demikian, kita sungguh menjadi pribadi-pribadi yang layak untuk diselamatkan oleh Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.